Kami bersyukur bagi hidup yang Tuhan beri dan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Bapa, inilah umat-umat-Mu. Kami datang dengan segenap hati jiwa kami, dan kami serahkan tubuh jiwa kami kepada Tuhan untuk kami datang menyembah, sujud di altar-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati berkat-berkat-Mu. Sertai anak-anak-Mu yang masih berjalan.
tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, mari Kau urapi, Kau jamah, dan kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kiranya pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puji. Dia akan memberkati sepanjang kita beribadah. Dia akan menolong kita sepanjang kita beribadah. Dia akan menyertai sepanjang kita beribadah. Dan biarlah kuasa Allah menjamah setiap hati kita. Kami datang dengan hati yang terluka, pulang membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan hati yang gundah gulana, pulang membawa kelegaan daripada kita. Kami yang sakit, pulang membawa kesembuhan daripada kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati ibadah dan hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, datang dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan. Sampai kita tidak bisa menghitung atas kasih Tuhan. Udara yang kita hirup tidak ada harganya. Kita selalu bersyukur. Mari kita bersama-sama berkata Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan berikan glorifikasi kepada Tuhan. Semua yang kita saksikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kondisi yang baik, dengan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah di tempat ini, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Bahkan kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami, firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, sehingga kami tetap semangat, sehingga kami tetap dikuatkan, kami tetap memiliki motivasi yang benar. Kami boleh datang beribadah kepada Allah yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya ini ibadah kami akan diberikan mujizat. Kami akan mendapatkan jawaban Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang sanggup mengubahkan apapun juga Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami semua dihiburkan Tuhan, dan kami semua diberkati. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini lidah bibir Engkau sendiri Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Bapak Saudara. Selamat pagi, shalom, Saudara. Halo. Masih bisa berkata haleluya. Puji Tuhan. Masih bisa berkata puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saya bilang kasih senyum kanan kiri, saudara pasti nggak bisa. Sekarang kasih kedipan kanan kiri saudara. Haleluya. Ya, berkedip gitu. Haleluya. Ya, kalau senyum kan nggak kelihatan bibirnya atau mulutnya, saudara ya. Nah, kasih kedipan saudara. Ya, baik, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita bersyukur sampai di minggu yang ketiga ini kita masih bisa hadir di ibadah ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Baik Bapak Saudara, pagi hari ini saya akan bicara tentang berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang tepat untuk hari-hari ini kita lakukan, saudara. Ini yang tepat untuk hari-hari di masa pandemi yang belum selesai ini, dan ini yang tepat untuk kita terus berjaga-jaga, tapi juga berdoa. Nah, saudara, apa artinya saudara berjaga-jaga dan berdoa? Saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Artinya apa, saudara? Rohani iya, jasmani iya. Saudara sungguh-sungguh berdoa, tapi kalau tidak berjaga-jaga, bisa sakit, saudara? Bisa. Saudara berjaga-jaga, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, bisa sakit, saudara? Bisa. Makanya diperlukan yang namanya berjaga-jaga dan berdoa, atau berdoa dan berjaga-jaga. Dan saudara kasih Tuhan, ini yang harus kita pilih. Ya, di masa pandemi ini, berjaga-jagalah akan hidupmu, berjaga-jagalah dan berdoalah juga akan hidupmu, saudara. Ya, orang hari-hari ini menjaga kesehatannya, ya, menjaga imunnya supaya naik. Makanan bergizi, makan yang banyak, yang mani, saudara ya. Makan yang banyak supaya gizi dan imunnya naik. Tapi orang lupa karena sibuk dengan imun naik, imannya lupa tiba. Imannya akhirnya turun, sehingga saudara ketika mendengar hal yang tidak enak di luar sana, kita bisa imannya drop dan juga bisa sakit. Maka dari itu saudara, iman juga harus perlu dinaikkan. Imun juga harus dinaikkan, saudara. Artinya berjaga-jaga dan berdoa. Artinya Bapak Saudara, kita juga harus terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sombong. Tetap menjaga kesehatan kita. Saudara lihat sekarang ya, orang-orang pada menjaga kesehatan. Makan diatur, minum sekarang yang biasanya kopi 1 hari 3 gelas, sekarang menjadi 1 gelas. Yang biasanya 1 gelas seminggu sekali, saudara. Kalau saya sekarang kalau ada tamu bermobil, kalau menurut saya, saudara, semua orang menjaga kesehatan. Semua orang, ya, beli obat yang mahal supaya bisa menjaga.
imun kita tetap stabil. Tapi ada hal juga yang kadang orang lupa, menjaga imannya untuk tetap stabil. Jadi ya saudara, itulah diperlukan berjaga-jaga dan berdoa. Nah sebenarnya apa yang harus kita jaga? Sebenarnya apa yang esensi yang hari-hari harus kita jaga di masa pandemi ini? Coba slide-nya bisa Mas Diki ya, oke. Jadi Mas Diki harus ikutin aja ya, apa yang saya katakan ikutin aja. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara? Yang paling penting saat ini kita jaga apa saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita jaga adalah hati kita. Orang gara-gara pandemi orang bisa paranoid, orang kehilangan akal. Saudara. Ada yang bilang kalau sakit jangan bawa ke rumah sakit, nanti disuntik mati. Ini kan kehilangan akal saudara. Orang sakit bawa rumah sakit sembuh, betul nggak saudara? Ini hari-hari orang sakit. Hanya dengar isu di luar sana, di pasar, di mana orang koko-koko, kalau kamu sakit panas, bawa rumah sakit, disuntik mati biar corona. Ini isu yang tidak benar. Sudah dikasih Tuhan, jaga hati di hari-hari ini, saudara. Jaga hati. Di swab positif, tidak usah panik. Jaga hati ini, saudara. Saudara, mari. Misalnya ada satu gereja yang takut, ada satu yang positif, juga jangan panik, Bapak Ibu Saudara. Jaga hati ini, saudara, untuk tetap murni. Mari kita lihat kenapa hati kita harus dijaga. Kalau kita lihat ini, saudara, ya Amsal 18:20 berkata ini, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Siapa suka mengembangkannya akan makan buah. Ojo kumpul kae, engko tak mati. Ojo kumpul keluarga kae, keluargane penuh-penuh. Ojo kumpul, ojo kemundi, engko tak mati. Mati tenang saudara, karena perkataan kita berkata apa? Mati, mati, mati. Ketularan. Jaga hati ini. Lebih baik diam daripada berkata-kata tapi negatif. Orang-orang ikut ngomongin orang yang negatif, kita ikut-ikutan karena nggak bisa jaga hati. Jadi di masa yang pandemi ini saudara, yang perlu kita jaga adalah sikap hati. Oh hati ini. Kenapa saudara? Kalau kita baca ayat selanjutnya saudara, ya di dalam ayat ini, kalau kita baca ayat Amsal ini, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa saudara? Kehidupan. Jaga hati supaya dari kehidupan kita terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolek. Nanti kita kesana. Dari hati nanti akan muncul ke mulut. Nanti kita lihat slide berikutnya. Jadi yang pertama yang harus kita jaga hari-hari ini di masa pandemi adalah hati ini harus dijaga oleh saudara. Apa yang dijaga saudara? Hati supaya tenang, bersih, tulus. Dijaga hati ini. Jangan sampai tergoda. Karena apa yang ada di hati ini nanti akan keluar di pikiran, di mulut. Kita lihat. Ya, seperti itu. Lalu apalagi yang kita jaga selain hati Bapak Ibu Saudara? Markus 7:14-23, selain kita menjaga hati, kita harus menjaga pikiran. Kalau hati ini tidak dijaga, hati ini kotor, hati ini busuk, maka akan naik kepada pikiran. Kalau hati kita kotor, maka pikiran ya juga kotor. Pikirannya kotor. Jaga hati supaya pikirannya akan kotor. Sudah hati dijaga, pikiran kita juga harus dijaga. Ayat ini mengatakan apa saudara? Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati yang tidak bisa dijaga lagi, maka akan timbul pikiran yang jahat. Maka hati ini harus dijaga supaya tidak muncul sampai ke pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang cabul, pikiran yang kotor, pikiran yang ngeres.
apapun yang terjadi, jaga sikap hati ini dan tetap kendalikan pikiran kita. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Kalau sudah pikirannya dijaga, maka perkataan kita juga harus dijaga. Mulut kita juga harus dijaga, Bapak Ibu. Jaga hati, jaga pikiran. Kalau mulutnya nggak bisa ditahan, ngoceh terus, terus ngomongin orang terus, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah, Bapak Ibu. Siapa menggunakannya, dia akan memakannya. Kalau orang itu berkata, aku miskin, miskin tenang. Anakku goblok tenang, saudara. Saudara, di masa-masa yang sulit seperti ini, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Saya sudah banyak menjelaskan tentang perkataan ini tahun-tahun sebelumnya. Efesus 4:29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mana? Mulut. Ini firman Tuhan, saudara. Efesus 4:29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut. Supaya nggak keluar perkataan yang kotor, dijaga. Haleluya, saudara. Dijaga. Satpam di pintu gerbang menjaga pintu supaya tidak ada apa, saudara? Maling masuk. Kalau kita menjaga mulut supaya tidak keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang kotor, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang melemahkan, perkataan kutuk, itu tidak boleh. Harus dijaga, saudara. Lalu apalagi yang dijaga? Hati sudah, pikiran sudah, perkataan sudah. Ini yang penting, saudara. Hari-hari ini orang kalau nggak kuat imannya, hanya imunnya yang kuat, bisa hanya. Yang harus kita jaga adalah pengajaran firman, pengajaran Alkitab, pengajaran Taurat, pengajaran firman ini harus dijaga, saudara. Efesus 4 ayat 14 berkata begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari ini banyak pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu, mengaku hamba Tuhan, tapi istrinya 4, istrinya 2. Apa yang dia ajarkan? Dan orang hari ini senang dengan banyak manggut, oh ini hebat, ini hebat. Perhatikan ajaran kita, ajaran kita. Makanya saya punya komitmen sebisa mungkin, walaupun masih ketolongan juga, sebisa mungkin kalau ada tamu saya duduk di depan dan tidak keluar. Kalau saya keluar, pasti istri saya atau Pak Muji yang khotbah. Saya tidak mau ada tamu datang khotbah di sini, saya tidak ada di tempat. Kenapa, saudara? Nanti kalau ada yang mengajarkan sesuatu yang tidak baik, jemaat kita, jemaat yang di sini bisa diracuni, saudara, oleh pengajaran sesat. Sekarang ini hati-hati, saudara. Kalau lihat YouTube, tontonlah yang baik-baik saja. Hati-hati, saudara. Sekarang banyak mengaku hamba Tuhan, mengaku penginjil, tapi nggak punya gereja, nggak ada pelayanan. Lalu buat pengajaran yang menyesatkan di YouTube, dan jemaat mantuk. Lihat di YouTube, datang ke gereja, gak usah bawa persembahan, gak usah bayar perpuluhan. Lah pendetanya lihat seperti itu. Bayar listrik dari mana, saudara? Ini ajaran begini ditentang jemaat senang, yang nonton senang. Tapi saya percaya jemaat di sini juga dengan pengajaran yang siap. Amin, saudara. Awasi, jaga pengajaran kita. Kemarin di doa Rabu, di doa Rabu saya jelaskan Matius 16 ayat 5 sampai 12. Apa yang harus diperhatikan
Ajaran siapa saudara? Orang Saduki dan orang apa? Orang apa? Orang Farisi. Zaman Yesus, zaman Rasul Paulus yang harus diperhatikan, jangan sampai ajaran orang Farisi dan orang Saduki itu masuk dalam gereja. Dan hari-hari ini muncul Farisi-Farisi baru, merasa pengajarannya paling benar dan merusak iman jemaat. Ada ajaran yang menyesatkan, tidak perlu ke gereja, cukup di rumah lihat video, lihat streaming, tidak perlu ke gereja, nggak perlu persembahan, nggak perlu nyembah Tuhan. Yang penting dengar firman. Bagaimana saudara? Firman Tuhan katakan apa? Tuhan mencari penyembah-penyembah ya benar. Pendeta hari-hari banyak ngomong, nggak nyembah nggak apa-apa, yang penting melakukan firman. Padahal menyembah itu bagian dari melakukan apa? Firman. Cuma diputar-putar jemaat bingung. Dulu pernah ada hamba Tuhan di sini, dan sekarang saya tidak saya panggil lagi. Ya karena dia saking menggebu-gebunya mengajarkan jemaat nggak usah bayar perpuluhan tidak harus 10%. Wah, ini ajaran dari mana saudara? Firman Tuhannya jelas, ayatnya jelas, dia berani ngotot seperti ini. Saya bilang maaf bro, ini yang terakhir kali. Selidiki dulu ajaran, belajar banyak dulu tentang ini sebelum kami berkorban. Saya tersinggung lah, tapi saya nggak mau jemaat saya diracuni dengan ajaran-ajaran yang benar. Makanya sudah lihat, ya, kalau orang yang tidak bertumbuh dalam gereja, maka ajarannya akan ngalor ngidul. Nah, itulah yang harus dijaga hari-hari ini, saudara. Ya, itulah yang harus dijaga. Nah, lalu ada satu pertanyaan, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara? Itu yang saya mau tanyakan kepada Bapak Saudara, dan saya tanya sama diri saya sendiri, dan saya jawab dalam firman Tuhan. Mengapa harus berjaga-jaga? Yang pertama, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Orang bisa jatuh karena kata-katanya kotor. Orang bisa jatuh dalam dosa karena nggak bisa jaga hati. Orang bisa jatuh dalam pencobaan karena pikirannya kotor. Sehingga dia berkata, oh Tuhan, Engkau sedang mencobai aku. Tuhan tidak pernah mencobai. Kitab Yakobus mengajar bahwa pencobaan itu datang dari mana saudara? Diri kita sendiri. Karena nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga pikiran, nggak bisa jaga pengajarannya, maka kita jatuh dalam pencobaan. Maka perlunya kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Mulai berarti saudara apa yang saya sampaikan? Jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, supaya tidak apa saudara? Jatuh. Jaga pengajaran supaya kita tidak jatuh. Karena orang yang bingung akan pengajaran Kristen akhirnya murtad tinggalkan Yesus. Karena mumet juga. Pendeta ini ngomong, pendeta kayak ngomong ini bingung, mumet akhirnya menuju. Karena tidak pernah belajar dengan baik. Coba slide berikutnya. Pendeta pun juga harus belajar. Ya, coba di slide sebelum setelah ini coba. Klik. Di situ ada ayat yang mengatakan begini. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Ini untuk hamba Tuhan ya. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup, akan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah di dalamnya, di dalamnya. Karena dengan berbuat demikian, kamu akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang mendengar apa? Ajaran. Jadi pendeta pun harus belajar dengan benar, terima ajaran yang benar, dan menyampaikan juga kebenaran yang benar. Yuk, ini nanti ketinggalan. Jadi mengapa harus berjaga-jaga? Karena supaya kita tidak jatuh dalam dosa atau jatuh dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Udah jalan. Saya sudah lewat 2
ning gereja, gitu ya. Masuk angin tetap akan mangkat, tapi tubuh ini lemah, daging ini lemah. Walaupun roh kita tuh menyala-nyala, aku harus semangat, aku harus luar biasa, aku harus mangkat. Ning nek lara kowe iso mangkat, saudara. Maka dikatakan tubuh ini lemah. Terus deh. Makanya ayat ini berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak lemah dan supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Haleluya, saudara. Tidak ada orang yang mau jatuh dalam pencobaan. Nah, kalau saudara nggak mau jatuh dalam pencobaan, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang didoakan? Hatimu, pikiranmu, apalagi pengajaranmu didoakan. Haleluya. Jadi yang pertama, mengapa harus berjaga dengan berdoa? Yaitu supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, mengapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali ini. Sekali lagi ulang ya. Kenapa kita harus berjaga-jaga dalam pengajaran kita, hati kita, mulut kita? Supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 42 berkata begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalau kita bisa lihat dalam ayat yang lain dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, itu Wahyu 3:3. Cuma kalau saya bicara tentang Wahyu ini khotbahnya keras sekali, saudara. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti apa? Pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Makanya lagu yang terakhir tadi berkatakan apa? Hidup ini adalah kesempatan. Selagi saudara bisa melangkahkan kaki ke gereja, datanglah ke gereja. Karena di gereja ada pengajaran, ada firman, ada penyembahan. Nah, maka kalau kita tidak berjaga-jaga, kita nggak siap ketika Tuhan datang. Dia datang seperti pencuri. Malam-malam dia datang, hei anakku, rumahku sudah jadi. Aku datang kepadamu. Ayo pulang. Haleluya. Dipanggil Tuhan ke surga. Tuhan datang menjemput kita. Tiketnya nggak harus tua. Coba katakan lagi ya. Kedatangan Tuhan menjemput kita yang seperti pencuri itu. Tiketnya tidak harus tua baru Tuhan jemput. Beberapa bulan yang lalu kita ditinggal kasih kita, dijemput Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang semangat, keadaan yang melayani. Almarhum Bapak Ari Nicholas. Malam-malam jam berapa meninggalnya pagi? Tiba-tiba Tuhan datang rumah. Lalu beberapa bulan yang lalu pendeta Dr. Titus Asep, sekretaris daerah yang pernah khotbah di sini, sakit gula, baru digledek ke rumah sakit, masuk rumah sakit digledek, dipanggil, ayo rumahmu sudah jadi. Padahal pelayanannya masih menunggu, tapi rumahnya sudah jadi. Pendeta Mas Bolan penginjil besar Jakarta jemaatnya 2000-an. Tiba-tiba waktu khotbah begini, duduk meninggal. Maka itu jaga jalanmu, jaga hatimu, supaya ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan apa? Aku siap, Tuhanku. Aku siap, aku siap. Kapan saya setunggal Tuhan panggil, aku siap. Saya lihat waktu Pak Suradi sakit dulu, saya antar ke rumah sakit jam 12 malam. Aduh, aku lebih baik mati, aku pengen mati. Lawang main udah kok pengen mati. Tiket untuk dipanggil Tuhan itu tidak tua, tapi apa saudara, kesiapan kita. Hanya biasanya orang dipanggil Tuhan supaya sudah dipersiapkan. Saudara, jaga
Amin, saudara. Mau setia serta jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu supaya ketika Tuhan datang, nak rumahmu kita sudah diciptakan dalam keadaan bersih. Bukan orang yang berdosa, bukan orang yang banyak dosa, tapi orang yang suci. Yang terakhir, saudara, mengapa harus berjaga-jaga? Mengapa harus berdoa? Yang ketiga, supaya kita mendapat kekuatan, supaya mendapat kemampuan. Lukas 21:36 ayat terakhir. Berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak. Bukankah kita semua pengen luput dari virus corona sekarang? Bukankah kita semua pengen terlepas dari sakit penyakit yang mematikan? Firman Allah ini berkata, berjaga-jagalah senantiasa dan sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Apa artinya? Jaga ya, dan berdoa supaya kita berdoa. Makanya saudara, kalau saudara sakit, kalau saudara sakit, yang pertama jangan minta kesembuhan. Saya katakan lagi ya, kalau saudara sakit, yang pertama jangan minta kesembuhan dulu, tapi berdoalah seperti ini. Berdoa, Tuhan, aku sakit, berikan aku kekuatan untuk menanggung sakit ini sampai sembuh. Maksud apa yang saya sampaikan saudara? Berdoa begini, Tuhan, beri aku kekuatan sampai sakit saya itu sembuh. Makanya saudara gak akan berkata, kok gak mari-mari? Gak akan berkata begitu. Karena kita percaya, ketika kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita kuat menanggungnya, dan pada waktunya Tuhan sembuhkan. Amin, saudara. Apa yang harus kita jaga? Hati, terus pikiran, terus pengajaran. Ya, hati, pikiran, perkataan, pengajaran. Mengapa harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita, saudara, tadi tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya Allah, saudara, supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang terakhir, supaya kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Waspadalah, waspadalah, saudara. Terakhir, saudara, ya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Waspadalah, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Mari kita berserukan padanya.
Amin. serta menjaga Amin. pengajar-pengajar kami boleh menemukan Ya Yesus. Haleluya. kebenaran itu adalah dari Haleluya. Bapa yang di surga. Biarlah Amin. melalui firman Tuhan yang diberikan buat kami, Ya Yesus. mengajarkan kami senantiasa bukan menjadi pendengar saja, Amin. tetapi yang terlebih Tuhan ajarkan kepada kami menjadi pelaku Yes. melaksanakan firman Tuhan. Amin. Menjadi saksi dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, Amin. melalui apa yang kami lakukan dalam kehidupan Haleluya. kami sehari-hari. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Yesus. memberikan, mengajarkan pada kami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau memberkati dalam kehidupannya, Kau akan tambah semakin indah lagi, Amin. sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kau akan memberkati dalam keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya. Amin. Jangan sampai lebih heran lagi. Benar, Bunda. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anakku yang saat ini mendengarkan akan firman Tuhan, biar kami boleh senantiasa melakukan kebenaran. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai kekasih dan jiwa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Dan bersama-sama menerima firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan menjadikan pimpinan dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya Tuhan baik. Mari kita akan memberikan berkat-berkat menjadi persembahan kepada Tuhan. Dengan saat ini kita iringi dengan satu pujian, Aku Diberkati. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, maka kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami bawa korban persembahan kami, yaitu perpuluhan kami, korban tantangan kami, korban sukarela kami, dan korban ucapan syukur kami. Bahkan kami bawa seluruh hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan kami percaya dengan persembahan ini, maka pekerjaan Tuhan di tempat ini diperluas dan terus berjalan dengan baik. Berkati seluruh jemaatku, umat-umatku yang sudah membawa korban persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga bendahara gereja yang mengelola keuangan ini, dan berkati juga yang sudah membawa kolekta. Semua mendapat upah masing-masing. Inilah Tuhan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kami persilakan waktu yang Tuhan yang membawa pengumuman untuk seluruh kesempatan. Haleluya. Dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon diperhatikan untuk kegiatan gereja kita sepekan yang akan datang.
Dimulai dari Rabu jam 7 malam ada doa malam, penyembahan Ibu Intan, renungan Kudus Rinda, keasapaan Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu yang sudah diberi kesempatan Tuhan, sudah diberi kesehatan, datanglah pada hari Rabu untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan namanya. Ibadah Raya FA Raya Jumat 26 Februari jam 7 malam bertempat di keluarga Bapak Sukardi yang menjadi tuan rumah, tapi tempatnya di gereja. Pemimpin pujian Ibu Meni, sharing firman Tuhan Bapak Gembala. Ibadah Raya Remaja Sabtu 27 Februari jam 7 malam, tugas pelayanan WL Saudari Minda, gitar Saudara Petar, kajon Saudara Bagas, firman Tuhan Tante Linda. Untuk petugas ibadah raya Minggu tanggal 28 Februari, WL Ibu Meni, singer Ibu Agustini, Ibu Yuliana, Ibu Siti, Ibu Winase. Musik keyboard Bapak Gideon, bass Bapak Louis, drum Saudara Jamar, gitar Saudara Petar. LCD Ibu Riana, kolekta Saudari Gladys dan Eva, tungguan Bapak Suyanto, firman Tuhan ini pendeta tetangga kita yaitu Bapak Gunadi. Guru sekolah minggu tanggal 28 Februari Ibu Riana, gitar Saudara Zaman. Yang berbahagia dalam minggu ini yaitu Saudara Karel tanggal 22 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara. Mari kita bangkit diri semuanya. Kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini kami terus tetap mengucap syukur buat keberadaan kami tinggal di bangsa Indonesia ini. Berkati bangsa kami segera lepaskan dari virus corona dan segera selesai supaya masyarakat berhidup normal kembali dan diberkati Tuhan kembali. Tuhan, terima kasih. Namun kami percaya walaupun pandemi belum selesai, Engkau juga tetap memberkati anak-anakmu, memberkati jemaatmu, memberkati pekerjaan umat-umatmu, memberkati usaha umat-umatmu dan pendidikan anak-anakmu. Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi kami sekalian dan menolong kami sekalian. Terima kasih. Saat ini kalau ada hatinya yang sedang tersakiti, Tuhan membalut, Tuhan mengobati, Tuhan menyembuhkan. Kalau ada saat yang sakit belum sembuh, di dalam nama Yesus sakit itu sembuh. Pulang dari tempat ini membawa kesembuhan daripada Tuhan. Yang saat ini harus menyelesaikan setiap tanggungan-tanggungan, Tuhan mampukan mereka untuk menyelesaikannya dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih. Saudara, ketenagakan tangannya, ditandakan begini saudara kepada Tuhan. Tandakan tangan saudara. Tuhan lihat tangan-tangan yang mengenadah kepada engkau. Berkati tangan-tangan itu untuk siap menerima berkat